Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita akan kembali mengenai materi tentang alkena. Yang part 1 sudah saya jelaskan, sekarang mengenai part 2, yaitu bagaimana sih cara metode untuk mensintesis senyawa alkena yang sederhana. Yang pertama, alkena dapat disintesis dari yaitu alkil halida tersier dalam larutan alkalis ya akan mengalami eliminasi atau E2 membentuk alkena. Jadi KOH ini adalah suatu basa, kemudian dilarutkan pada etanol, maka yang akan terjadi adalah terbentuknya suatu alkena dengan melepaskan HBr. Di sini seperti itu ya. Nah, apa namanya yang kedua, 2 metil butana saat diberikan pereaksi KOH dalam etanol, maka akan terbentuk uh, dua produk, yaitu ada produk mayor, yaitu 2 metil butena dan 2 metil but 1-ena. Hal ini terjadi dikarenakan apa? Ini yang disebut sebagai aturan Satsef. Ya, saat BR ini akan lepas, maka yang terjadi untuk terbentuknya suatu alkena antara sisi kanan atau sisi kiri atau yang bawah. Nah, aturan Satsef terbentuk yaitu alkena yang memiliki paling banyak percabangan itu yang memiliki akan terbentuk semakin lebih banyak. Nah, kalau seandainya yang eh, sebelah sini ya kita melihat bahwasanya apa yang akan terjadi kalau misalnya diletakkan sebelah sini, apa yang akan terjadi? Seperti itu ya. Kalau seandainya sebelah sini, maka kita tahu di sini ada atom H, ya kan? Berarti aturan Satsef berbunyi semakin banyak rantai alkil pada alkena itu semakin stabil untuk pembuatan alkena ini. Sehingga ini ada dua. Kita coba kalau seandainya yang sebelah sana seperti apa. Maka di sini ini adalah simetil, kemudian ini adalah metil dan ini H. Maka itu yang paling kemungkinan paling banyak. Sehingga adalah 2 metil butena itu lebih banyak daripada 2 metil but 1-ena. Ya, ini adalah aturan Satsef di mana kita bisa melihat ya reaksi eliminasi dalam suatu basa umumnya menghasilkan produk alkena yang stabil dalam jumlah yang banyak. Alkena yang lebih stabil bila pada alkena tersebut mempunyai lebih banyak substituen alkin pada karbon ikatan rangkap CsP2. Contohnya seperti ini. Maka yang paling lebih stabil akan kita memilih antara sana sama-sama. Maka adalah sebelah sini ya yang akan lebih stabil. Sedangkan yang ini yang mana? Kanan, kiri, atau ini kita sudah bisa meramalkan oh sebelah sini yang akan lebih stabil. Makanya 2 metil but 2-ena lebih banyak terbentuk daripada 2 metil 1-ena. Itu adalah aturan Satsef. Cara pembuatan alkena selain tadi dengan cara eliminasi E2, maka di sini dilakukan dengan cara dehidrasi terhadap alkohol tersier oleh asam kuat, umumnya dipakai H2SO4 dalam THF ya ini. Jadi ini air H2SO4 sama tetrahidrofuran. Maka yang akan terjadi seperti apa? Akan terbentuk suatu alkena. Ya. Jadi akan terbentuk isobutena. Baik sebelah kanan, kiri ini sama semua, ya. Perkirakan semua produk yang mungkin terbentuk termasuk isomer E dan Z.
pada dehidrasi 3-metilpentan 3 oleh karena H2SO4. Ya, jadi ada dua, bisa termasuk isomer E sama Z. Oke, kita sudah mengenal mengenai cara pembuatan alkena dan saya akan menerangkan mengenai apa yang dimaksud dengan kereaktifan ikatan pangkat 2. Pangkat 2 ini lebih mudah putus dibandingkan ikatan tunggal atau pangkat 2 kita sebut ikatan pi itu lebih mudah putus daripada ikatan sigma. Ya, awan elektron pada ikatan pi membentuk ikatan yang lemah. Elektrofilik akan terikat pada elektron. Jadi dapat mengalami suatu reaksi adisi, mudah mengalaminya. Kemudian segera terbentuk intermediate karbokation, nukleofil menyerang karbokation. Hasil akhirnya adalah adisi terhadap ikatan rangkap 2. Disebut sebagai adisi elektrofilik. Ya. Jadi proses adisi adalah pemecahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Kalau eliminasi adalah ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Oke. Mekanisme reaksi adisi elektrofilik yang pertama adalah karena ini adalah elektron, ya, kayak akan elektron, maka elektron ini akan diberikan pada elektrofilik, ya, membentuk suatu karbonium, kemudian suatu karbonium akan diserang oleh nukleofilik sehingga akan terjadi proses adisi, bukan substitusi. Jadi alkena ini mudah mengalami banyak hal. Yang pertama yaitu kalau direduksi dia menjadi alkana. Kalau dioksidasi dia bisa menjadi alkohol ataupun dioksidasi menjadi halohidrin. Oksidasi pun bisa menjadi senyawa karbon. Ya, ini tergantung reaksinya, bisa menjadi 1,2 diol, kemudian bisa terbentuk 1,2 dihalida, bisa juga terbentuk senyawa epoksida dan halida. Jadi kalian saat ada senyawa obat yang memiliki ikatan bagus, maka kalian juga bisa meramalkan, oh ini akan terjadi seperti apa. Jadi seperti omega 3 kalian sudah saya jelaskan pada bab pertama, dia banyak sekali mengandung ikatan rangkap alkena sehingga pemanasan dapat merusak struktur ikatan rangkap tersebut. Dan juga bisa mengalami proses hidrasi, hidrogenasi, dan lain-lain. Oke, saya lanjutkan. Adisi oleh HX. HX adalah alkil halida. Oke, asam halida, maaf ya, bukan alkil halida. Protonasi ikatan rangkap menghasilkan karbokation yang paling stabil. Jadi kita selalu mengatakan karbokation yang paling stabil adalah tersier, lebih stabil daripada sekunder, lebih stabil daripada primer. Muatan positif akan menuju atom karbon yang tidak terprotonasi. Ya, ini adalah prosesnya. Kalau misalnya masih belum paham mengenai panah elektron, maka bisa melihat penjelasan slide saya pada di YouTube ya. Kalian bisa pelajari hal tersebut. Panah elektron ini, karena ini kayak elektron, akan memberikan elektron kepada atom H. Sedangkan atom H akan memberikan elektron kepada atom bromida. Sehingga akan terbentuk karbokation. Nah, karbokation ada dua pilihannya. Karbokation sebelah sini atau sebelah sini. Maka ingat karbokation tersier lebih stabil daripada sekunder sehingga Br akan masuk dalam yang sini dan bisa di sini. Cuma
preferensi yang paling banyak adalah yang sebelah sini terbentuknya. Oke, jadi ini adalah struktur dari kestabilan karbokation dipengaruhi oleh gugus alkil yang terikat pada karbokation tersebut. Semakin banyak gugus alkil, maka karbokation semakin stabil. Ya, jadi karbokation primer, sekunder, tersier, lebih paling stabil. Oke. Kita tahu 2-metil but 2-ena dikasihkan HBr, maka akan terjadi seperti apa? Ingat tadi diproses ulang, ya, karbokation di sini atau di sini. Kalau di sini tersier, kalau ini sekunder, maka akan terbentuk karbokation di sebelah sini lebih banyak sehingga Br bisa masuk. Oke, regiospesifikasi. Regiospesifikasi ada selektospesifikasi, reaksi selektif terhadap gugus, kalau ini terhadap suatu region, jadi daerah. Jadi aturan Markov-Nikov. Ingat, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Rich get richer. Ya, aturan Markov-Nikov secara umum pada adisi elektrofilik terhadap alkena asimetris penyerangan elektrofilik sedemikian rupa sehingga terbentuk intermediate yang paling stabil. Oke, yang sering digunakan adalah HCl, HBr, HI yang ditambahkan pada suatu alkena akan membentuk produk Markov-Nikov. Aturan Markov-Nikov. Oke, tata ulang karbokation atau tata ulang ion karbanium. Ya, tata ulang ini terjadi karena apa? Untuk memperoleh kestabilan dari karbokation. Ada dua, pergeseran hidrida, karena ion hidrida itu adalah H, maka hanya yang bergeser. Kalau metida ada CH3 yang bergeser. Ini terjadi seperti apa? 3-metil but 1-ena. Maka positifnya karbokation antara sini sama sini. Kalau sini adalah primer, kalau ini sekunder, maka sekunder yang lebih banyak. Namun, karena di sini ada metida, ya, ini bisa bergeser ke sini metidanya. Atau halida bisa bergeser ke sini. Jadi tergantung siapa yang bergeser, maka itu disebut sebagai pergeseran. Kalau di sini adalah pergeseran hidrida, sehingga akan terbentuk 2 bromo 3 metil butena. Minornya yang tadi saya sebutkan, tapi mayornya ternyata adalah 2 bromo 2 metil butana. Jadi bagaimana proses mekanismenya? Kita bisa melihat di bawah ini. Ya, yang alkena kaya elektron memberikan elektronnya kepada suatu proton sehingga terbentuk karbokation yang paling stabil di daerah sini daripada daerah sini. Nah, kemudian ini bergeser ke sana, maka akan terbentuk karbokation. Ya, karbokationnya di sebelah mana? Kalau ini bergeser, akan sebelah di sini. Kemudian Br akan masuk. Tapi ini juga bisa sebelum bergeser, Br akan masuk. Nah, produk ini adalah produk mayor karena terjadi pergeseran hidrida. Pergeseran metida. Ya, contohnya seperti ini. 3,3 dimetil but 1-ena direaksikan dengan HBr akan terbentuk pertama karbokation di sebelah sini, ya, karena di sini adalah sekunder, kalau primer tidak mungkin, maka terbentuk seperti ini, tapi sebagai produk minor. Nah, yang akan terjadi adalah ini bergeser, ya, ke sana, salah satu positif bergeser, maka Br masuk, maka ini adalah produk mayor. Ya, mayornya adalah yang ini, pergeseran. Oke, adisi radikal bebas oleh HBr ini berbeda dengan tadi. Kalau tadi cuma HBr saja dengan
kondisi pelarut biasa, kalau di sini direaksikan menggunakan hidrogen peroksida, maka akan terjadi produk anti Markovnikov. Kalau tadi cara gampangnya yaitu siapa yang paling banyak, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Maka kita bisa meramalkan tadi, oh hanya banyak sini, BR masih masuk sini. Tapi ini kan ada suatu rearrangement yang disebut sebagai suatu pergeseran. Mekanismenya untuk ini, hidrogen peroksida akan suatu radikal bebas saat terjadi pemanasan. Makanya nanti kalau ada hidrogen peroksida 3% di apotek, jangan diisi apa ditekatkan cahaya matahari, karena cahaya matahari dapat menyebabkan dia mengalami suatu radikal bebas yang bisa merusak tubuh kita juga ya. Radikal ini prosesnya yaitu inisiasi, provokasi, kemudian terminasi. Nah, panah pancing satu ini adalah elektron satu yang berpindah sehingga akan terbentuk suatu radikal bebas ya. Kemudian suatu alkana ya akan memberikan suatu karbokation, tapi adalah suatu radikal bebas, dan ini adalah tahap terminasinya. Jadi dalam proses ini adalah anti Markovnikov. Ya, jadi kalau anti Markovnikov, kalau seandainya seperti ini, maka kita bisa meramalkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau Markovnikov ya, H masuk sini, BR masuk sini. Tapi kalau anti Markovnikov, maka BR masuk sini, H masuk sini. Oke, hidrasi pada alkena. Namanya hidrasi, yaitu ikatan alkena akan mengalami suatu adisi dan diganti dengan suatu alkohol. Itu namanya hidrasi alkena. Oke. Kebalikan dari hidrasi pada alkohol, yaitu dilarutkan pada H2SO4 encer atau asam fosfat untuk menggeser kesetimbangan reaksi. Ya, kurang disukai karena akan terbentuk hasil yang campuran. Jadi seperti ini prosesnya. Jadi dengan katalis suatu asam, ya, kalau hanya alkena di dalam larutan air tidak akan bereaksi. Jadi diberikan suatu asam encer H2SO4 atau asam fosfat. Ya, prosesnya seperti demikian. Yang terjadi, ya, orientasinya untuk hidrasi biasa ini yaitu produk yang terbentuk Markovnikov, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Berarti H di sini paling banyak. H masuk sini, OH masuk sini. Oke, lanjut. Ya, masih terdapat hasil samping dari karbokation sekunder bila karbokation mengalami tata ulang. Jadi emang bisa mengalami tata ulang. Ya. Hidrasi tak langsung. Ini oksimerkurisasi, demerkurisasi. Sifatnya terbentuk produk Markovnikov, adisi, sin, tapi positifnya tidak terjadi tata ulang. Kalau hidroborasi, anti Markovnikov tidak terbentuknya rearrangement atau tata ulang, adisinya adalah adisi sin. Apa bedanya anti sama sin? Saya akan jelaskan. Kalau anti adalah berlawanan, kalau sin adalah tidak berlawanan. Oksimerkurisasi menggunakan reaksi Hg asetat, di mana Hg asetat akan bertindak sebagai elektrofil yang menerang ikatan pi, kemudian dia akan terbentuk suatu intermediate ion merkurium siklik.
dengan satu cincin, 3 dengan muatan yang positif. Oke. Molekul air melewati ion merkurium dari arah yang berlawanan, ya. Kemudian akan terjadi suatu substitusi oleh molekul air, ya ini yang disebut sebagai adisi anti. Jadi berseberangan. Oke, masuk di sebelah sini, dan akhirnya apa yang terjadi saat didemerkurisasi menggunakan natrium borodihidrat akan lepas dan akan terbentuk suatu alkohol, tidak melalui proses tata ulang, tapi prosesnya juga berdasarkan Markov-Nikov. Ramalkan apa yang akan terbentuk apabila diberikan oksimerkulisasi, demerkulisasi dengan beraksi seperti itu. Ya. Ingat, adisi yang terbentuk adalah adisi anti. Ya. Jadi kita bisa tahu siapa yang kaya, siapa yang miskin, maka ini masih aturan Markov-Nikov. Berarti H masuk di sebelah sini, OH masuk di sebelah sini. Seperti hasilnya. Ya. Kemudian ini yang disebut sebagai adisi anti. Nah, sekarang kita bicara mengenai hidroborasi. Dia anti Markov-Nikov dan tidak ada rearrangement menggunakan fraksi boron pH3. Ya, yang terjadi adalah OH akan masuk menjadi suatu alkohol. Di mana prosesnya ini adalah biasanya kita menggunakan pelarut bebas air, yaitu THF. Di boron akan membentuk suatu THF boron trihidrat. Ingat, boron merupakan gas beracun yang mudah meledak dan mudah terbakar. Aman bila terbentuk dengan kompleks tetrahidrofuran. Boron yang kurang elektron terikat pada atom C yang paling sedikit juga. Atom C yang lain menjadi bermuatan positif. H terikat pada atom C di sebelahnya dari arah yang sama, jadi adisi sini. Jadi ini adalah anti Markov-Nikov, bukan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, kalau anti seharusnya, kalau Markov-Nikov yang pertama masuknya OH di sebelah sini, karena anti OH di sebelah sini, H di sebelah sana. Itu adalah prinsipnya. Oke. Dia akan terbentuk seperti ini ya. Sangat betul. Kalau ya ini transisi yang kurang stabil, kalau ini keadaan transisi yang lebih stabil. Nah, ini T partial positif, T partial negatif, dan ini kurang stabil karena apa? Ini sangat besar neuron ini, dan kalau seandainya di sini ada kubus yang besar, dia nggak bisa masuk di sebelah sini. Oke, suatu trialkil neuron ya akan bisa membentuk seperti ini. Boron lebih suka karbon yang tertulis sedikit karena pengaruh halangan sterik yang kita jelaskan, yaitu karena distribusi muatan. Ya, oksidasi menjadi alkohol setelah terbentuk seperti ini diberikan hidrogen peroksida dan NaOH, maka dia akan terlepas. Ramalkan produk yang terbentuk apabila diberikan boron, maka adisinya adalah anti Markov-Nikov, dia akan masuk di sebelah sini, bukan di sebelah sini, dan adisinya adalah adisin. Hidrogenasi. Ya, hidrogenasi adalah alkena diberikan gas hidrogen menjadi alkana. Umumnya digunakan
yaitu katalis PT atau Ni. Karena kita tahu mereka adalah logam yang dapat menjerat banyak hidrogen. Dan adisinya terbentuk adalah adisi sin. Ya. Jadi prosesnya yaitu ikatan rangkap yang berada di sebelah sini akan berikatan pada PP, dan di sini akan banyak atom hidrogen akan terlepas satu-satu sehingga akan terbentuk ikatan hidrogen di sini yang alkena menjadi alkana. Contoh proses hidrogenasi pada minyak vegetable oil saat dihidrogenasi, ya, maka dia akan menjadi panjang, semakin panjang seperti yang kemarin saya terangkan, maka sifatnya berupa padakan pada seluruhan. Maka yang disebut margarin. Ya, kalau butter itu adalah minyak hewan. Kalau margarin adalah minyak nabati yang dihidrogenasi. Oke, saya akan lanjutkan. Adisi oleh halogen dengan ditambah oleh Br2, maka akan mengalami sedemikian reaksi. Penambahan Cl2Br2 kadang-kadang ya dan kadang-kadang I2 pada ikatan rangkap membentuk suatu visinal dibromida. Kenapa disebut visinal? Karena berlawanan. Kalau geminal itu di sebelah sama BR-BR. Dalam larut molar dan adisinya adalah adisi anti, sehingga reaksinya adalah stereospesifik. Oke, mekanisme halogenasi. Elektron pi menyerang molekul bromin dan terbentuk ion bromida intermediate suatu ion bromonium siklik ion halida mendekat dari arah berlawanan terhadap cincin jika menjadi adisi anti. Jadi prosesnya seperti ini, akan membentuk segitiga, kemudian ini akan menyerang, kemudian terbentuk adisi anti. Ya. Ini prosesnya lebih jelasnya seperti apa, kenapa dia bisa terbentuk adisi anti. Ya, untuk uji ketidakjenuhan, biasanya kita menggunakan bromida dalam kloroform. Warnanya gelap pada suatu alkena dengan adanya cahaya, maka dia akan warnanya hilang. Itu menunjukkan adanya ikatan alkana. Jadi, minyak ini masih bagus atau tidak, kita pastikan reaksi bromin pada kloroform. Kalau misalnya warnanya hilang, maka dia adalah punya ikatan. Jadi seperti ini. Ini adalah bromin. Kemudian diberikan, maka dia akan terbentuk seperti ini. Jadi ini akan hilang Br-nya, Br2-nya. Br2 itu berwarna coklat ya. Pembentukan halohidrid. Bila suatu halogen ditambah suatu alkana, dengan adanya air akan terbentuk suatu campuran, yaitu visinal, dihalida, dan halohidrid. Ya, kalau tadi kan hanya Br aja, sekarang ditambah air, yang akan terjadi adalah molekul ion air akan mengalami penyerangan nukleofilik, sehingga akan terbentuk seperti ini. Oke, dan mengikuti aturan Markov-Nikov. Ya. Tentukan hasil reaksinya, maka karena ini aturan Markov-Nikov, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, maka ini dimasukkan OH di sini, ini adalah Cl. Kita nyoba nanti kalian mengerjakan soal-soal ini. Ini adalah soal-soal mengenai reaksi tadi. Nah, ini adalah epoksida. Alkena bereaksi dengan asam peroksi membentuk suatu epoksida.
Asam peroksida adalah hidrogen peroksida yang tadi. Ya, jadi suatu asam peroksidbenzoat terutama merupakan reaksi satu tahap akan terbentuk ikatan baru yang serentak sehingga akan menghasilkan asam karboksilat dan epoksida. Asam peroksida. Teori kimia dari epoksida karena ikatan rangkap dua tidak mungkin mengalami rotasi, maka stereokimia cis dan trans akan dipertahankan. Oke. Jadi seperti ini, maka akan terbentuk seperti ini. Pembukaan cincin oksiran dengan memberikan molekul air akan terbentuk trans 1,2 diol. Karena oksiran itu rantai 3, cincin 3 sangat tidak stabil. Pemecahan oksidatif. Jadi ikatan pi dapat diubah menjadi karbonil dengan dua metode. Dengan kalium permanganat, itu suatu oksidator yang sangat kuat. Kemudian ozonolisis dipakai penentuan posisi ikatan rangkapnya. Penyerahan dengan kalium permanganat, oksidator kuat, glikol yang semula terbentuk akan teroksidasi. Jadi terbentuk karbon disubstitusi menjadi karbon monosubstitusi akan menjadi asam karboksilat. Kalau bagian terminal akan menjadi CO2. Bagaimana yang akan terjadi? Maka kita putus di daerah sini, ya, akan terjadi suatu yang ini adalah keton, yang ini adalah aldehid karena dia sangat kuat untuk sebagai oksidator, maka akan menjadi asam karboksilat yang sebelah sini. Ozonolisis, reaksi alkena dan ozonolisis membentuk suatu oksonida. Oksonida tidak dapat diisolasi tetapi direaksikan dengan reduktor moderat seperti Zn atau dimetil sulfida. Oksidasi berlangsung lebih lambat dibandingkan permanganat sehingga bisa terbentuk protoketon ataupun aldehid. Ya, saat dilakukan ozonolisis akan terbentuk ikatan ozonida seperti ini, maka saat dipecah akan terbentuk suatu aldehid karena reaksi ozonolisis tidak seberapa kuat seperti kalium permanganat. Ini bisa didapatkan aldehid yang keton tetap keton. Soal latihan, apa yang akan terjadi bila suatu alkena ini direaksikan dengan palladium, kemudian HBr, kemudian ini, apabila ini, apa yang akan terjadi? Soal latihan ya. Latihan ini juga dikerjakan, jadi 2 metil heksana, kalau di produknya adalah ini, maka senyawa awalnya apa? Oke, saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Yang paling penting kalian harus tahu bahwasanya alkena mudah sekali mengalami suatu reaksi adisi. Sehingga apabila kalian menemukan obat-obat dengan senyawa alkena, kalian harus berpikir seperti apa untuk menghandlenya dan bagaimana. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.